Kembali lagi bersama saya Chris Irawan dan Saya Acen Laksana. dalam podcast Ujung. Tombak. Ya kayaknya terlalu keras ya suara kita. Saya setting dulu. Cek. Oke, kita sebelum kita mulai podcast ini turut berdoa gitu. Turut berduka untuk Bang Temon yang sudah berpulang. Iya. Semoga diterima di sisinya bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama Cing Abdel. Semoga diikhlaskan. Ya, pasti di antara semua Cing Abdel salah satu yang paling patah hati ya, karena sampai dia pernah sempat bilang kan ya di podcast tuh bahwa dia tuh nggak mau datang kan kalau misalnya kalau teman meninggal dia nggak mau datang. Iya. Karena dia nggak sanggup soalnya. Pasti rasanya. Iya. Walaupun punya cerita yang lumayan, Mbak. Ya sempat nggak ngomong 2 tahun kan. Itu lumayan. Dan kadang pertemanan justru kayak gitu nggak sih, kayak justru kalau kita teman dekat kemungkinan kayak kelas tuh ada gitu loh. Ya pasti. Normalnya ya salah paham biasa. Dan selain itu juga turut berduka juga untuk Jayden Adams, pemain South Africa yang baru aja bermain beberapa minggu lalu di Piala Dunia. Meninggal kenapa? Belum ada informasi resmi, tapi diduga mengakhiri hidup. Loh, karena nggak menang? Atau kayaknya alasan lain? Makanya masih diinvestigasi, belum ada. Oh, oke. Cuman diduganya seperti itu, dan muncullah kompilasi video-video singkat yang beredar loh. Waktu dia di bench Afrika Selatan. Oh, bukan pemain inti. Ya, dia duduk, yang lainnya lagi seru sama pertandingan, dia duduk diam doang. Pas Afrika lolos ke babak gugur, di ruang ganti semua pada selebrasi, dia cuma duduk diam doang. Oh, banyak pikiran kayaknya ya. Ya kita nggak tahu, makanya ya isu mental health ini lumayan di semua nggak usah di olahraga, semua. Kita pernah bahas nggak sih soal mental health nih di podcast kita? Waktu yang masih di zaman Spotify apa enggak? Pernah kita bahas nggak ya soalnya kita pernah kayaknya nyinggung soal suicide-nya si idola Chang kan, Chester Bennington. Jadi kita pernah bahas kayaknya. Aku lupa. Ya aku juga lupa sih. Kayaknya kita pernah ngebahas bahwa justru angka bunuh diri itu justru lebih banyak itu dari laki-laki. Oke, karena hampir 70% ya. Pernah juga ada kan yang boxer tuh ya? Iya. Yang temennya, aku lupa intinya temennya itu meninggal juga sesama boxer ya, bener? Iya. Aku lupa namanya ya. Iya, itu kan modelnya sama kayak model kayak Chester kan, karena mentornya Chris Cornell meninggal bunuh diri, dia juga ikut gitu. Jadi kayak ya seperti itu. Jadi maksudnya kerentanan antara beban as a man gitu, terus kemudian sama hal makanya kadang juga heran ya, kayak orang tuh masih kayak jadi cewek lebih berat, jadi cowok lebih berat. Menurutku entah kayak cowok cewek punya beban hidup masing-masing dan kayak nggak bisa standar hidupmu tuh kayak ukur dari orang lain gitu. Mungkin kayak mikir makanya aku pernah nggak suka kalau orang bilang segitu doang masalahnya. Ya mungkin bagi kayak gampang, bagi dia berat banget gitu. Jadi jangan meremehkan lah problem orang gitu. Dan di sepak bola pun Norwich City 2023 pernah ngeluarin rilis video loh tentang mental health ini. Kalau kayak pernah lihat mungkin lupa Norwich itu ngeluarin video, bukan edukasi apa namanya istilahnya, tapi ya buat tentang encourage soal yang ini mental health ini. Jadi ada 2 supporter nih. Jadi kalau di Inggris kan tiketnya musiman ya. Ya harus beli 1 season. Ya, dan biasanya temanmu duduk tuh selalu sama. Karena kursinya kan selalu sama. Kayak akan selalu dapat kursi yang selama satu. Seru juga kecuali orang ngejual tiket matchnya dia. Kan bisa tuh ngejual matchnya dia. Jadi mereka selalu duduk bareng loh. Yang satu ini dia setiap kali match selalu duduk biasa loh. Yang semua teman sebelahnya sama supporternya selebrasi gini-gini, dia cuma diam. Gini doang. Setiap kali match kayak gitu terus loh. Dia selalu paling murung loh. Dan minggu depan ya, yang si paling murung ini datang, dia bawa sial. Teman sebelahnya udah gak ada loh. Teman yang paling cheerful ini. Loh, selalu selebrasi itu. Yang cheerful justru yang gak ada. Yang gak ada. Itulah pesannya. Kadang kita tidak sedekat itu, tapi kita tidak tahu loh kalau ternyata dia tuh menderita
Oh iya, iya. gangguan mental loh. Bahkan Dan nggak kelihatan mungkin. Mungkin yang kita lihat yang kita kelihatan apa ya coping mekanisme ya. Ya coping mechanism. Mungkin bagi kelihatannya dia tertawa-tawa, tapi itu cara dia cara dia coping itu. Iya, iya. Melawan dia punya sakit itu dengan tampak ceria, tampak semangat. Ternyata justru kita lihat yang muram terus, ternyata malah dia yang lebih fight sama hidupnya. Temannya yang kelihatannya selalu nyemangatin dia biar dia ikutan tertawa, malah sebenarnya teman ini yang punya masalah dengan mental. Aku jadi penasaran seberapa banyak sih pemain sepak bola yang pernah suicide? Dan ya Jaren Adams semoga masih muda nggak? Apa tau udah tua? 25 tahun. Oh masih muda banget. Lahir 2001. Semoga dari katanya ini ada 2 pemain sepak bola paling terkenal yang meninggal karena bunuh diri. Ada Robert Enke dan Hugi Gellasser, kiper Jerman tahun 2009 ini. Dia bunuh dirinya. Hugi Gellasser ini mantan penyerang legendaris Newcastle dan timnas Skotlandia. Menyudahi hidupnya sendiri pada Juni 1957 akibat tekanan hidup yang berat. Ya kita semoga semua orang. Tapi memang gitu, karena kalau ada perkataan tuh men's provide, laki-laki terus provide apa ya? Iya, provide, menyediakan. Ya memang mau nggak mau tuh memang sebuah tuntutan, harus mampu dalam segala hal loh. Iya. Karena sebagai pria harus jadi kepala keluarga, harus bisa provide apa yang keluarga butuhin. Memang ya bukannya mau mengecilkan, tapi memang dari secara lahirnya tuh udah lahir dengan tanggung jawab seperti itu. Betul. Ya. Kayak bahasanya kodrat gitu loh, udah bagian dari kodratnya dia bahwa untuk providing atau menyediakan. Ya semoga semua dan nggak semua orang sebenarnya dia terlahir dengan kodrat itu, tapi nggak semua orang terlahir dengan kemampuan untuk bisa menanggung beban itu gitu loh. Dan Real Madrid sebagai klub bisa menampung paling banyak gol dalam Piala Dunia ini. Tim yang paling banyak pemain-pemainnya nyuplai gol gitu. 19 gol. Paja 13 gol dari Lord. Real Madrid 19 gol, di posisi kedua ada PSG yang 13 gol. Dari Lord, El Dictatore, El Generale, Mobutu, Kylian Mbappe 8 gol, Jude Bellingham 6 gol, Vinicius 4 gol, dan Arda Güler 1 gol. Kalau hitung Cucurella tambah dah sebenarnya. Hitung siapa? Cucurella ada gol kan? Enggak, dia nulir kan. Oh dia nulir ya? Dia nulir golnya itu. Kok enggak 20 itu? Ya sebagai, walaupun tim dengan pemain paling sedikit ya. Iya, enggak terlalu banyak. Tapi masalahnya semua ini tulang punggung. Ya, dan negaranya masing-masing. Dan Argentina juga rekor ya, dengan tim dengan paling banyak Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Dalam 2 edisi terakhir Argentina tuh udah dapat 16 penalti loh. Dengan penalti terbanyak berarti? Ya dapat hadiah penalti ya, bukan golnya, hadiah penaltinya. Kalau tidak kaget. Perbandingannya Brazil tuh 14 kali dapat penalti dalam 23 edisi World Cup. Jerman 15 kali dalam 20 edisi. Argentina 16 kali dalam 2 kali edisi aja. Sangat mencolok ya. Enggak, bukan sangat, terlalu mencolok. Terlalu kelihatan, Bos. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, Argentina juga dari tim yang paling diuntungkan oleh keputusan VAR. Ya, which is menarik. Bahkan dengan persentase yang merugikan cuma 0. Yang merugikan 0. Yang menguntungkan 100%. 6,7. Ini ada angkanya, tapi matriks angka aku kurang ngerti, tapi nanti kita tampilin itu. Ya, ada 6,7 itu Argentina yang diuntungkan, yang merugikan Argentina 0 dari VAR ya. Dan ini jadi nggak salah kalau namanya VAR Argentina. Dan di peringkat 1 itu Argentina 6,7 ya poinnya. Peringkat 2 lumayan jauh, 2,6. Peringkat 2 siapa? Spanyol. Oh, oke. Ya, kalau dibanding peringkat 3 1,7 ya nggak terlalu jauh. Bawa-bawa Barcelona juga sih.
Ya, berbandingkan dengan peringkat lain sangat-sangat jauh ya. Di peringkat 3 Prancis ada 1,7, Belgia 1,3 sorry. Di peringkat 5 Swiss 0,7. Ya, memang Swiss layak ya untuk tidak diuntungkan VAR ya. Ya, kenapa itu? Ya, kalau kita nonton pertandingannya sih Iya. Swiss Argentina. aku karena nggak fokus ya aku nontonnya juga. Tapi aku nonton fokus tuh udah mau babak. Padahal kan itu nggak subuh kan? Jam 8 main itu, jam 9. Itu jam, aku nonton pas San Mori itu. Iya. Jam-jam aku babak pertama cuma sekilas, tapi memang harus dibilang setelah unggul babak pertama unggul menit 10 ya. Golnya McAllister memang Argentina tuh dikurung Swiss. Bahkan babak kedua pun sebelum kartu merahnya Mbolo itu, aku kan babak kedua aku nonton full. Itu benar-benar Argentina tuh gak kemana-mana dah. Dikurung Swiss itu. Jadi berarti memang agak signifikan ya setelah kartu merah itu ya? Sangat signifikan. Bahkan aku harus akui layak sih memang Swiss di quarter final ini. Layak juga dia juara grup. Memang sekelas Argentina bisa dikurung atau memang kelasnya Argentina nggak terlalu begitu? Aku sih lebih sepakat kelasnya Argentina jelek ya. Karena ini bukan istilahnya kan kemarin sempat ada yang nge-review kan. Ini dalam sejarah pertama kalinya ada negara yang lolos sampai semifinal tapi belum pernah ketemu tim 10 besar dunia sekalipun. Iya. Argentina ini. Jadi kalau menurutku bukan Swiss yang bagus. Ya, Swiss bagus tapi karena aku pakai baju Swiss. Jadi Swiss bagus. Ya emang sih. Ada maksudnya memang ya? Iya betul. Kayak ada maksud nih. Ada maksud. Nggak, justru aku kaget nih tiba-tiba pakai jaket lagi nih. Ada gimmick lagi ntar. Aku baru nyadar. Sumpah aku baru nyadar dari tadi nggak nyadar. Loh masnya pakai jaket lagi. Nggak buka-buka ya. Iya. Jadi kalau menurutku justru memang Argentina begini loh. Makanya aku bahkan jadi bias tapi ini sedikit aja. Jadi beberapa fans Argentina tuh bilang hati-hati tuh Inggris, hati-hati Inggris. Hati-hati Inggris. Kayak lawanmu terakhir itu lawan dari negara bukan negara besar, dalam tanda kutip di luar 10 besar, dan susah payah kayak menangnya. Semaput hampir 90 menit loh kayak nggak menang. Dan kayak berpikir kayak bisa melawan Inggris dengan Jude Bellingham-nya. Kita runut ya. Dua manusia yang bilang jelas itu jelas. Kali ini juga ntar semi ya jelas. Ngantuk kayak berdua, sumpah. Terlalu nggak objektif, bias kayak fans Messi pasti kayak berdua. Karena kalau kayak memang orang ngerti, bos. 3 match terakhir Argentina tuh diayam-ayamin negara kecil. Cape Verde perpanjangan waktu. Mesir perpanjangan waktu. Enggak. Oh enggak perpanjangan waktu. Perpanjangan ya? Oh enggak perpanjangan. Tapi kan kartu merah juga. Kartu merah juga. Terus lawan Swiss perpanjangan waktu. Terus kayak berpikir bisa mengalahkan Wonderwall dengan gampang. Gak bisa sumpah. Mending banyak-banyak berdoa. Novena dah kalian. Asli. Terlalu ini maksudnya ngefans boleh. Bodoh jangan. Aku fans MU tapi aku gak pernah bilang kalau ketemu Madrid kecil Madrid tuh bos. Dia punya diktator. Kalah MU tuh ketemu diktator. Aku nggak bilang Argentina bakal pasti kalah, tapi Swiss lebih punya chance untuk menang menurutku. Enggak maksudku 60-40 bahwa sampai saat ini kalau menurutku fans Argentina nggak boleh jumawa. Dia harus realistis bahwa 3 match terakhirnya jelek gitu loh. Ya. Jadi maksudnya kayak kok bisa mampus tuh habis ini ketemu Inggris kecil Inggris tuh. Bos. Dan bahkan sampai hari ini pun dia ketemu Belgia belum tentu menang cuy. Ketemu Tielemans sama Belgia terlalu bagus. Siapa nama strikernya tuh? Ngegol lagi kan dia. Deketele nggak tahu susah namanya tapi Deketele. Dan sampai hari ini pun Romero belum pernah kena kartu loh. Iya dengan kelakuannya setengil itu ya. Sebajingan itu. Itu anggaplah kalau itu Casemiro ya. Udah 3 merah itu. Kita pernah bilang juga kemarin tuh. Dan ini kalau ada yang pernah bilang Mesir udah sangat terlalu gila keputusan yang merugikan Mesir, bahkan ada yang bikin kompilasi sampai 3 menit ya. 4 menit. Aku lihat tuh 4 menit. Swiss ada yang bikin kompilasi sampai 9 menit, sampai 10 menit ya. Keren. Menurutku Swiss ini match yang dirugikan tuh 2 kalinya Mesir. Tertutup dari golnya ini bagus banget ya. Golnya siapa? Gol ketiga.
Alvarez emang keren. Cakep banget golnya. Aku harus akuin emang keren. Alvarez tuh keren. Alvarez tuh bagus. Golnya keren. Sayang di Atletico aku nggak ngerti ya. Dia sering apa ya? Apakah itu saatnya dia harus berpindah berseragam putih? Gak usah. Oh jangan. Mahrez udah pernah ngebajak striker Argentina dari Barcelona dari tempat lain. Argentina kurang cocok di Mahrez. Kalau ngebajak ya, Higuain? Oke bilang kalau ngebajak striker dari Eropa, dari grup lain ya. Oh oke. Kalau dari luar Eropa udah hilang tuh. Kalau udah langgar laut loh. Loh, ini Van Nistelrooy? Enggak, maksudnya gini. Udah langgar laut loh kalau leu-leunya hilang. Enggak, aku bilang khusus striker Argentina. Oh, karena striker Argentina. Ya, beraja dari Saviola, dia habis dari Barcelona. Oh iya, anyep sih Saviola. Ya, dari Barcelona kan dia dibaca Madrid tuh, Saviola anyep. Dan menurutku juga kayak Alvarez juga bukan tipikal yang cocok di Madrid juga. Oh, oke. Kalau Haaland? Haaland. Kalau itu cocok. Cocok sama Jude, yakin aku. Nanti. Dan ya 9 menit pelanggaran. Kembali lagi aku cuma bilang pelanggaran apa kan caranya di YouTube. Cari kompilasinya. Lihat dah di komenan yang terakhir, bukan yang barusan kayak posting. Kemarin kayak yang kayak posting tuh. Yang ini, yang bilang kita berdua sotoy pendukung Ronaldo. Bos, kita bukan pendukung Ronaldo. Kita baca gak komennya tuh? Aku ngeliat emang ada yang gitu ya? Iya, cewek kalau gak salah tuh. Cewek. Dia bilang apa ya? Baca deh. Pokoknya intinya karena kita pokoknya intinya dia bilang kita tuh aku bisa terlalu maksa Ya, maksa. Oh. Jadi kesannya kita tuh terlalu benci Argentina. Loh, enggak. Ya memang kayak dimudahkan gimana sih? Aku gak tahu umur berapa ya. Tapi aku yakin aku lebih lama nonton bola daripada Ki. That's valid. Kita berdua lahir di zaman dua orang itu. Kita punya backstory yang sangat panjang tentang dua orang ini loh. Betul. Untuk kita ngomongin mereka berdua. Ya. Dan kita mengerti. Kita bahkan udah nonton legend-legend lebih besar dari mereka menurut gue. Dan aku sudah membenci Argentina sejak aku memutuskan menjadi fans Inggris. Jadi kayak aku tahu jeleknya. Sangat teliti ya. Kalau udah kebencian sangat teliti ya. Gitu ya. Sampai cara berdiri pun dinilai ya. Kecuali kalau siapa berdiri? Kan kayak menilai cara berdiri terlalu dekat sama Vini. Kok cara berdiri? Berdiri tuh gini loh. Ya. Ini berdiri. Betul. Positioning. Ya, anggaplah kita cara berdiri. Cara position dia di dekat itu Vini. Bukan benci emang. Terlalu kental aja ngapain kayak gandeng-gandengan sama Vini di flank kiri. Bodoh nama itu kalau fansmu nggak. Harusnya Vini yang pindah. Tapi ya lumayan sebelum yang ke pelanggaran utama yang kartu merah ya. Lumayan banyak ini lucu banget loh. Pemainnya susah dilanggar. Free kicknya untuk Argentina. Iya makanya aneh. Bahkan ada yang susnya kaki diinjak pelanggaran malah pemain Swiss dapat kartu. Itu aku gak ingat lagi momen itu. 9 menit itu kompilasi itu mostly itu kebanyakan itu pelanggaran yang pemain Swiss dilanggar. Pemain Swiss yang Argentina dapat foul. Dan ya kemarin aku bilang kan footballnya tentang momentum loh. Sekali rusak momentum orang susah untuk bangun lagi, build up lagi untuk ya. bikin peluang. Sepakat. Sepak bola soal momentum. Betul. Dan betul. Itu peluang-peluang yang Swissnya ada loh. Itu yang salah satu itu yang aku jongkol tuh yang karena peluangnya Swiss itu untuk counter attack loh. Lagi mau build up nih. Pemain Swissnya dilanggar. Mereka yang dikasih pilih. Aku sumpah aku kesel tuh sumpah. Caranya bukannya, populasinya. Dan yang ada kok di X muncul banyak. Menurut apa lagi selain yang menurutmu yang menarik apa fall dari Argentina yang menurutmu bikin kayak jengkel nih? Aku sih yang jadi gol itu sampai sekarang aku masih ingat yang match masih di penyisian grup. Dia ketemu apa tuh ya? Yang dia fall dulu di pinggir. Terus kemudian bolanya tetap jalan jadi gol. Sedangkan posisinya dibalik waktu kemarin lawan Mesir. Itu Austria ya. Lawan Austria itu ya. Yeah. Terus kemudian posisinya dibalik. Dia yang ngelakuin foul, Mesir yang ngelakuin foul,
bolanya udah jalan jauh, kita sempat bahas di episode sebelumnya, terus kemudian jadi gol, itu dianulir. Sampai sekarang itu aku bikin gedek loh, maksudku double standar tadi gitu loh. Bahkan kan banyak orang yang bahas, orang berpikir kita ngebahasnya berdasarkan karena kita maksa atau kebencian. Enggak lah, banyak orang lain kok yang ngebahas. Kecuali si Botak ya, Botak kan nggak ngebahas itu, bukan, dia emang benci Ronaldo aja, penyembah Messi. Nah terus sama yang ini, aku tuh selalu kalau misalnya ada fans Argentina ngeyel lah di grup manapun, aku tuh ngirim capturean Messi nginjek kaki pemain Aljazair itu ya, Aljazair, aku bilang Aljazair, benar. Jadi kayak oke, sekarang kayak berdebat bla 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 panjang, kayak jelasin kenapa ini nggak foul dengan penjelasan yang benar. Maksudmu pembenaran apa yang menurutmu logis yang bisa membuat aku nih as a fans, bukan fans Argentina, melihat ini sebagai bukan pelanggaran. Penjelasan logis, penjelasan masuk akal apa gitu deh yang membuat ini tidak pelanggaran. Mereka nggak pernah mau jawab. Ntar dibalas yang lain, bobo Ronaldo apa. Aku bilang aku bukan fans Ronaldo. Sekarang daripada panjang lebar tadi bilang bahwa aku kebencian ke Messi apa, nggak mengakui, aku nggak mau ke situ. Jelasin kenapa ini nggak foul, itu aja secara masuk akal. Karena jauh di dalam lubuk hatimu, aku bilang kayak gitu, pasti kayak juga menyadari bahwa ini dia diuntungkan wasit, karena itu clear foul, itu diuntungkan wasit. Terus oke lah, atas dasar itu kayak mungkin merasa bahwa enggak, tapi ini oke, diuntungkan wasit, tapi kan itu enggak, bukan berarti mereka bilang untuk membuat Argentina juara. Aku bilang mereka, bahkan ada yang pernah debat sama aku bilang FIFA tuh korup. Iya, korup kan soal uang. Terus korup nggak selama korup itu soal uang, nggak nyambung dong kalau korup untuk memenangkan suatu negara Piala Dunia. Aku bilang definisi korupsi itu bukan soal duit aja. Kita memberi kemudahan ke orang-orang tertentu juga korupsi namanya. Aku bilang kayak gitu. Bahkan pengen tak jelasin soal Nadiem Makarim juga kayak terlalu capek banget gitu loh ngejelasin mereka. Jadi maksudnya ya kualitasnya seperti itu gitu loh. Kayak sesimpel dia bilang enggak, kan soal uang. Dia kan negara miskin. Maksudnya Argentina bukan negara kaya. Kok bisa? Nggak mungkin dong Argentina bisa membayar FIFA untuk memudahkannya. Bukan Argentina nggak membayar POV-nya. Aku bilang ya mungkin saja karena memang FIFA mencintai Argentina dalam hal-hal tertentu. Atau gini deh, kalau kalian masih merasa bahwa FIFA tidak mungkin melakukan itu, terlalu naif. Lihat yang terjadi sama strikernya Amerika, aku bilang kayak gitu. Coba deh jelasin. Ya. Kok bisa dari kartu merah dia Trump nelpon presiden FIFA, kartu merahnya dihapus. Itu kalau nggak korupsi apa namanya? Aku bilang kayak gitu. Kalau nggak kecurangan apa namanya? Terus kalian masih berpikir FIFA itu netral gitu dan tidak mungkin memihak satu klub. Terang-terangan dia ngapus kartu merah orang, gimana? Iya. Dan kalau kita lihat memang match ini memang ini ada kan, kalau ada grafik itu, match momentum namanya kan. Match momentum ya. Sekarang aku suka merhatiin match momentum itu. Dan ini kalau lihat ya. Tunjukin ke kamera tuh. Match momentumnya merah ini semua. Ini babak kedua 30 menit sebelum kartu merah itu ya. Momentumnya Argentina tuh cuman ya kita lihat lah, nanti aku tampilin lah. Ya kalau edit lagi. Ya intinya kalian ingat lah match momentum itu. Match momentumnya Argentina sebelum kartu itu belum begitu banget, yang momentum itu semuanya dikuasain oleh Swiss semua, dan ya terbukti. Kasihan Saka ya. Dan kelihatan banget sebelum kartu merah itu ya kewalahan Argentina. Bahkan dari data ini kalau kita nggak ngerti cara analisnya pun ya kelihatan banget nih emang Argentina tim yang underdog udah. Karena memang kelihatan kan setelah kartu merah itu kan Swissnya terpaksa defense dan cuma ngandalin counter. Menurutmu itu layak nggak untuk kartu merah? Atau menurutmu prosesnya? Aku sepakat itu diving. Ya. Tapi kalau ada yang munculin kompilasi diving lain, tidak selamanya diving itu langsung kartu kuning. Bisa langsung kartu kuning kalau divingnya di kotak penalti. Masalahnya ini bukan diving di kotak penalti. Harusnya nggak mesti langsung dikasih kartu kuning. Jadi kalau menurutku itu diving. Cuman harusnya nggak perlu di kartu kuning. Karena itu bola sedang tidak mengarah ke gawang atau advantage untuk Swiss. Atau pemain nomor 7 itu nomor 7 kan. Tidak sedang mencoba untuk mendapatkan tidak mencoba untuk mendapatkan penalti. Ini yang... Jadi nggak mesti dia memberikan kartu kuning ke pemain itu gitu loh. Walaupun wasitnya Portugal, cuman ya tetap menjadi pertanyaan gitu loh. Itu clear diving kok. Aku sepakat.
Pertama kita lihat dulu prosesnya. Itu kan Embolo itu bawa bola melewati siapa main waktu itu ya? Yang di kartu itu si Embolo? enggak yang pertama di kartu itu Paredes. Paredes. Kan Embolo bawa bola melewati Paredes. Terus dia jatuh tapi emang kaki nyangkut juga sih sebenarnya. Iya. Pas dia udah jatuh tuh baru kaki nyangkut. Paredes si kartu kuning kan. Iya, betul. Lalu ini yang tunggu. Menurutmu nih setelah Swiss lawan kita biar kalian paham kenapa wasit ini bahkan ada nanti video sebelum kartu merah ya. Kaptennya ini siapa? Saka. Saka didorong Pak dari belakang. Jatuh Saka. Free kick untuk Argentina. Oke, ya kan? Tanpa perlu cek VAR lagi. Berjalan terus tuh. Yang jelasnya setengah-terangan Saka yang jatuh nih. Padahal wasitnya Portugal ya. Nah, oke. Coba kayak mikir sekarang. Seperti apa sih Saka lo itu mobil apa tuh? Iya betul tuh. Ini loh posisinya di tengah-tengah dan nggak ada posisi genting lagi counter attack kah atau lagi mode bertahan atau gimana kah? Kok bisa dia memutuskan untuk cek VAR loh? Bener nggak? Betul. Kok kayak niat banget intervensinya segitu? Bahkan ada foul yang urgent kayak nggak cek VAR, tapi ini tiba-tiba kayak cek VAR loh. Untuk pelanggaran menurutku normal aja kalau body contact jatuh udah. Toh wasit udah. Nah itu aja pertama udah mencurigakan. Yang kedua, wasit ngecek VAR ada tuh tulisan itu mistaken identity. Iya. Untuk ngecek pelanggaran aku kasih ini beneran kartu apa enggak? Sesuai nggak Kak? Itu cek VAR itu untuk menilai kartu kuning yang dikasih ke Paredes. Oke. Sah atau enggak? Tidak ada nih ada orang yang di Twitter juga nih ngasih peraturannya loh. Mistaken identity does not appear to cover an opposing player incorrectly being booked when someone has dived. Karena memang seharusnya bukan untuk mengecek Paredes ya. Emang cuma untuk ngecek Paredes dong. Mistaken identity tapi yang aku mau bilang adalah mistaken identity bukan digunakan untuk malangkan kartu balik pemain diving ini. Dia cuma buat ngekorek aku udah salah nih kasih kayak kartu nih. Ya, jadi untuk membatalkan atau melanjutkan kartu kuning si Paredes harusnya. Sorry bahasa Inggris kita agak buruk ya, tapi kurang lebih itu maksudku. Jadi harusnya itu cuma digunakan untuk menilai Paredes saja yang kena, karena poin awal adalah untuk VAR itu adalah untuk dicek kembali nih. Kayak kartu kuningmu salah deh untuk Paredes deh. Tapi biarpun ada yang diving mengakibatkan itu kartu kuning untuk Paredes, si Embolo ini yang kena kartu kuning kedua ini tidak digunakan, harusnya VAR itu tidak digunakan untuk malah kartu kuning balik ke yang diving ini. Si Embolo ini. Ya. Itu yang kedua. Dan yang menurutku yang ketiga juga, kembali lagi saya bilang, udah mata wasit aja. Yang nggak terlalu krusial ini kayak nggak usah pentingin, nggak seharusnya VAR nggak intervensi terlalu jauh menurutku. Aku juga merasa kayak gitu, bahwa kita udah biasa kok. Ya. Ada game yang wasit bikin salah, tapi maksudku kalau emang nggak terlalu krusial untuk sampai mengakibatin gol, kecuali golnya Mesir ya. Ya udah play on aja udah, nggak usah kicek lagi. Udah Paredes ngapain dah kartu kuning? Ya. Merusak apa? Ya oke lah, kayak mau koreksi kartu kuning Paredesnya, tapi bukan berarti kayak harus ke koreksi divingnya Embolo juga ya, kan? Karena setiap peraturan memang VAR tidak digunakan untuk itu, koreksi diving. Ya. Dan kalau kita dibilang korupsinya bukan tidak soal duit aja. Memang pertama ini bukan soal duit ya. Soalnya aku mikir sih emang ini kembali lagi sapi emasnya FIFA. Yang FIFA sembah nih sapi emasnya ini. Bagaimana harus ada seorang idola yang best of the best, top of the top dengan segala pialanya. Tapi beberapa hari lalu
rame nih, ada jurnalis namanya Roman Molina. Dia sempat ngerilis, saya akan merilis laporan investigasi tentang korupsi di Argentina dan FIFA. Terus dia merilis itu. Dan yang jadi sebenarnya banyak, ada yang buat rekapan sampai 20 poin loh. Tapi poin paling utama adalah ada money laundry yang dilakukan FIFA sama Argentina. Aku sih cuma sekilas ya, tapi ini ada buat rekapan dikit lah. Ini dalam bahasa Inggris ya. In order to use Argentina money laundering, you first need to get them. Oke. Kurang lebih ini skema skenario ya. Yang ada orang coba ngejelasin biar kita lebih paham, lebih bahasa bayinya lah. Untuk bisa nyuci uang juara Argentina, tentu kita harus ajak Argentina dong. Iya. Jadi FIFA sebagai pihak pertama, Argentina pihak kedua. Pihak kedua. Lebih dari 42 juta euro dari 300 juta uang juara Argentina yang dimenangkan tahun 2022 itu ditransfer ke shell companies, perusahaan cangkang namanya. Oke. Itu lumayan lah, istilah yang shell companies lumayan. Apalagi kalau yang kemarin tahu kasusnya City lah ya. Ya. City itu kan banyak tuh Duit terima harus duitnya. ya betul. Tapi kan kita nggak bisa tuh duit itu langsung ditransfer Ke klub. misalkan pemilik klub nih, Nggak boleh. uangku nggak boleh langsung kan? Ya nggak Ya. boleh. Aturannya nggak boleh. Aturannya nggak boleh kan? Aduh, ada kasus rezim, aku lupa kasusnya apa ya. Duitnya harus diputar. Ya, duitnya bukan harus putar. Nggak, maksudnya harus dari lewat pihak lain. Harus pihak lain. Betul. Ya, makanya dia Buat perusahaan-perusahaan gadungan lah, perusahaan cangkang itu tadi. buat perusahaan gadungan buat uangnya bisa masuk. Nah, Ya. kurang lebih mereka yang mau laundry ini juga punya perusahaan cangkang ini. Nah, setelah juara uangnya itu ya mereka masukin ke perusahaan cangkang ini lah. Nah, kurang lebih, nah ini baru 2 hari lalu ya. Mungkin satu detik ini belum terlalu banyak yang bahas di podcast yang lebih kredibel lah ya. Maksudnya aku pun cuma baca yang source-nya ya sebatas di Twitter. Tapi ini bakal gede. Kita tahu kenapa? Karena baru sehari setelahnya dia ngerilis yang video YouTube-nya itu, dia nge-tweet lagi loh di bawahnya reply-nya. Next case Indonesia. Wah. Emang Indonesia menang apa? Gak tahu, siapa tahu. Oh, di luar sepak bola mungkin ya? Transfer pemain. Menarik. Ya karena selain di internasional dan nasional pun banyak tuh. Soal transfer pemain ya kita jangan ngomong lah, kita belum siap. Iya, betul. Tapi ini kemarin namanya Roman Molina ya. Ini di Twitternya itu namanya. Coba lihat nama Twitternya dong, ngeliat. Romain Molina. Tartek aku ya? Ini Romain dari beberapa dia ini orang Twitter Indonesia yang ngebahas dia sih, emang lumayan sering dia investigasi kasus-kasus yang lumayan heboh ya di dunia olahraga. Ya, dunia olahraga khususnya. Dan ya jadi kalau ada yang bilang tadi bahwa Argentina ini tidak korup karena tidak melibatkan uang, ya, udah ada yang investigasi. Udah ada yang investigasi, oke. Dan banyak banget kasusnya. Ada juga ada kekerasan seksual di timnas putrinya juga. Rasis sih yang aku nggak suka. Ya, banyak yang kemarin mulai kayak ngumpulin kompilasi rasis-rasisnya fans Argentina kan. Ya kalau rasis kan, kalau fans udahlah kita nggak bisa debatable. Tapi kalau yang speed itu loh kasihan kalau banget. FIFA dan institusi ini udah keterlaluan menurutku. Bahkan ada juga nih yang diduga bayar biar Messi itu jadi pemain terbaik turnamen. Ya supaya dia muncul di headline, terus kemudian ya secara brand keangkat juga ya. Yang beberapa yang lainnya juga tuh maaf ya, kita ngarep laptop nih jadi scrolling atas bawah nih. Ya, dan salah satu juga paling ini Papu Gomez 2022. Kalau kita tahu Alejandro Papu Gomez dulu di Atalanta ya. Pemain bagus sebenarnya. Walaupun cadangan di Argentina ya. Dia tuh dulu dia pemain Atalanta. Ya, sekarang udah enggak tahu main
seperti Sevilla juga. Papu Gomez sebelum Piala Dunia 2022 dia tuh positif tes doping loh. Lalu Apa yang dilakukan FIFA? Ya FIFA mengizinkan dia tetap main. karena pemain Argentina. Ya, Argentina. Padahal cadangan juga nih dia. Cadangan juga, nggak penting sebenarnya. Ya, dan ini maksudku terlalu banyak lah, terlalu korupsi harus ada. Gini, aku sebagai pemain pecinta bola tuh, penonton bola tuh kayak pengen nonton drama di lapangan aja lah. Kayak mau curang di lapangan aja lah. Kebanyakan kan bikin kompilasi Messi curang di lapangan. Tiap kali free kick bola dimaju-majuin lah. Ya itu. Ya maksudku Ya maksudnya gaya-gaya Amerika Latin sih Ya, kalau maksud- menurutku, karena kayak Paraguay kayak gitu-gitu juga mirip-mirip mainnya. maksudku aku nggak apa-apa itu loh kayak gitu. Itu warnanya sepak bola. Tapi Iya ya. kalau kita main kayak gini di antar institusi itu ngerusak sepak bola tuh. Iya betul. Maksudnya udah keterlaluan gitu loh. Pokoknya yang paling parah kan yang dia ngapus kartu merah itu kan. Jadi kayak kebencian tuh bukan hanya jadi milik fans, tapi menurut federasi Belgia sebagai federasi kesel, UEFA juga ikut-ikutan gitu loh. Jadi kayak semua orang menunjukkan ketidak happy-annya gitu loh, dan netralitas dia sebagai cara apa ya? Ya. Sebagai sebagai institusi terbesar sepak bola jadi dipertanyakan kan gitu. Iya. Nyari apa nih? Kamu terus. Nyari prestasi Argentina. Dia punya Piala Dunia. Punya. Kalau mereka bilang punya 3. Tapi ya tiga-tiganya kontroversi semua. Ya bahkan yang Pertama itu kan karena 86 gol tangan tuan ya. ini. Yang 7 Mario Kempes tuh ada sempat juga ini Ada kan. karena gini. Di tanah Argentina kan? Ya di tanah Argentina. 78 ya? Ya, jadi waktu itu timnya itu disupport diktator. Oh iya, kita sambil ngomong terus ya. Ya, jadi ini enak nih kalau ngebahas keburukan Argentina nih. Dia tuh di support diktator. Diktatornya ini istilahnya bukan memudahkan, kayak pokoknya waktu itu Inggris tuh lagi perang gitu loh. Argentina lagi perang. Terus untuk membuat keadaan banyaklah skandal di masa itu gitu, di Piala Dunia itu, bahwa kemanusiaan, terus kemudian perang saudara di Argentina, terus kemudian dari diktator itu waktu itu, aku lupa lagi namanya, dia tuh berlaku buruk lah ke masyarakat Argentina tuh. Tapi sepak bola digunakan nama dia pada masa itu untuk memulihkan elektabilitasnya dia Kita hampir juga gitu ya. Betul. Sebenarnya polanya mirip aja. Iya. Atau mungkin ya kita Argentina 60 tahun lalu. Jadi untuk memperbaiki elektabilitasnya tuh pemainnya dikasih bonus apa gitu. Terus ada isunya juga dia menyogok federasi untuk memudahkan mereka untuk menjuarai Piala Dunia pertamanya. Tapi itu semua kan istilahnya nggak terbukti anyhow gitu. Tapi ada skandal itu gitu. Yang paling gede kan sebenarnya kalau bicara kecurangan, yang Maradona mengakui kan, Piala Dunia berapa tuh yang dia Brasil kalah itu gara-gara salah satu pemain Brasil, aku lupa, minta air di benchnya Argentina kasih air kan. apa gitu ya. Ternyata itu diakui sama Diego Armando Maradona loh. Dia bilang bahwa memang pada zaman itu Argentina itu punya strategi bahwa mereka sediain botol-botol minum khusus yang minumannya tuh airnya tuh dicampur sama zat-zat tertentu lah, untuk buat lawan tuh mules, nggak enak badan dan sebagainya. Jadi ketika ada tim lawan minta air dari mereka, yang dikasih itu gitu. Armando Maradona mengaku itu. Jadi kalau fans kemarin sore, fans Argentina kemarin bau-bau Messi ini ngerasa bahwa Argentina itu selalu bersih, enggak juga. Mereka punya track record yang tidak fair dalam memenangkan pertandingannya. So, pikirin lah, Google. Bahkan di tahun 78 pun Argentina lawan Polandia. Mario Kempes, Polandia ada peluang nyetak gol nih. Dan Mario Kempes nepis pakai tangan loh. Dan Mario Kempes tidak di kartu merah. Kayak Materazzi pernah juga, tapi langsung di kartu merah kan. Ya, bahkan setelah tidak kartu merah, setelah itu Mario Kempes nyetak 2 gol. 2 gol Tahun 78. Kan. Jadi ayolah. Nggak bisa juga kalian merasa bahwa jangan terlalu didewakan lah. Dia benci Argentina. Tapi aku tidak benci. Tapi aku pengen kembali lagi nonton bola itu menyenangkan itu loh.
Iya, Kita iya. nggak bahas hal luar sepak bola, kita bahas bolanya aja. Kayak waktu Maroko kalah sama Prancis kan banyak yang bilang, kok si Hakimi malah ketawa? Ya kan karena Hakimi menyadari bahwa dia sudah berusaha sekeras mungkin, tapi lawannya Prancis, Pak. Ya. Jadi dia ketawa gitu bahwa ya dia kalah karena memang kalah Ya, aja gitu. benar. Karena memang dia nggak bisa membendung diktator dan Olise. Dan tapi ngomong soal tidak terbendung juga ada yang tidak terbendung nih. Sebentar, Aku malas banget kalau dia udah gitu. pakai kacamata dulu ya. Takutnya silau banget ini soalnya bukan center kecil lagi nih. Udah lampu stadion nih. Aku udah tahu. Aku udah kebaca nih. Udah kebaca. Hati-hati. Aku udah singkirin gelas Gelasnya ya. disingkirin Biar nggak pecah biar lagi. gak rusak. Biar Karena- gitu. Memang udah nggak terbendung lagi pemain ini nih. Udah persaingannya udah bukan Udah center males besar banget. center kecil Udah nih. males banget kalau dia udah mulai gimmick nih sumpah. Nyanyi dah dia. Na 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 na. Na 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 na. Hey Jude. Pemain Sekarang mana Hero ini? Chang nih, Hero Chang nih. Jangan ya pemain mana? Pemain Inggris. Na 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 na. Hey Jude. Sekali lagi. Na 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 na. Hey Jude. Daripada diktator yang pindah ke MU, mending Jude aja lah. Berdua sama Tielemans di tengah oke tuh. Cakep tuh. Ya, kok bisa ada agendanya tiba-tiba Bellingham ke MU? Udah. Tapi Mbappe, nggak mungkin Haaland ke Madrid lah. musim depan Haaland akan ke Madrid. Yakin banget kayak. Aku yakin. Haaland tuh adalah pemain udah takdir untuk ke Madrid. Bos. Itu bahkan dari 2022 sebenarnya. Kalau 2022 Benzema gak gacor ya, sampai dia Ballon d'Or, udah pasti Haaland ke Madrid. Enggak, nih. Kalau menurutku tahun depan enggak. Haaland belum kemarin tuh cuman Sekarang kan udah ada pelatih Cuman- baru soalnya. Siapa City pelatih baru City? Maresca. Oh ya Maresca. Kayaknya Maresca nggak akan ngelepas Haaland deh, bos. Haaland lagi bagus banget di Piala Dunia. Terus dia akan melepasnya ke Real Madrid. Tidak yakin. Pernah ada perumpamaan Walaupun ke Manchester United lebih nggak mungkin ya. ketika Madrid memanggilmu, kamu nggak bisa menolak. Ya kalau itu sih valid ya. Pemain MU banyak yang tergoda juga. Sampai Udah, goat tunggu aja. Ronaldo. Tunggu aja udah. Kalau MU tuh udah pasti dapat kebagian kok. Setelah kebagian kan dari Madrid. Betul. Varane. Casemiro. Bagus kan semua. Kasih piala semua hampir. Betul. Tapi jangan habis ini- diktator juga. Mbappe 30 juta Jangan. plus Rashford digaji sampai habis kontrak. Jangan Mbappe bawa. Cunya. Kasihan Cunya. Cunya di kiri loh main di Madrid. Nggak, Apa di MU? nanti cunya di belakangnya Mbappe. Bos. Tiba-tiba. Mereka akan fit tuh ke kiri kanan tuh Mbappe cunya tuh. Soalnya di kiri itu Cunya, di tengah Bemo atau Sesko, terus di kanan Amat. Kalau memaksa Lord datang, yang pergi pasti Cunya. Ya walaupun mungkin aja yang pergi Sesko, tapi menurutku nggak mungkin yang Sesko yang diganti. Gini orang-orang yang nggak tahu bersyukur punya striker 40 gol semusim nih. Harusnya kayak ngomong ke kacamata hitammu tuh. Jangan ngomong ke aku. Kayak ngomong ke dirimu. MU tuh punya Greenwood pun bersyukur, Pak. Kok bisa? Nggak, lo bilang aku kebencian ke Mbappe. Kok Ki nggak mau nerima Mbappe? Bukan, skemanya nggak pas aja. Iya, aku juga Carrick nggak main Mbappe. Aku juga skema nggak pas di Madrid. ini Nggak pas sebenarnya, hanya kayak nggak Nggak. ngomong nggak pas tuh ngomong ke ruang taktik. Centang biru ruang taktik loh. Aku suka nonton loh ruang taktik. Tapi tuh men aku lihat ruang taktik sengeyel ini bos. Kayak harus mendengarkan fans Madrid. Mereka lebih tahu. Kayak boleh punya video bertera-tera di laptopmu. Nggak bisa mengalahkan memori kami 20 tahun nonton Madrid sampai hari ini loh. Anjay, valid itu, valid. Kayak nggak akan bisa menilai pikiran perasaan kami loh. Sorry ruang taktik. Ya aku ngefans ruang taktik karena Dengan- dia ngebedah matchnya bagus. Tapi kayak harus untuk kali ini kayak harus sepakat sama fans Madrid. They know better. Jadi jangan lihat statistik jumlah golnya. Masa striker 40 gol semusim dibilang bapuk? Salah itu. Salah. Bapuk Gini, itu bukan gini, dari jumlah gini. gol. Karena gini ya, kalau menurut Sorry. Bapuk itu dari bukan jumlah gol. Karena kalau kayak jumlah gol, Weghorst
itu di MU bagus banget. Bukan karena dari jumlah golnya, karena dia selalu tahu kapan dia dibutuhin. That's it. Pernah dengar namanya Josilu nggak? Asli. Pernah dengar Igalo nggak? Tahu nggak Josilu 1 gol dia bisa bawa kita juara UCL? Tahu nggak? Penting itu. Ini bukan 40 gol pak. Sorry. Dan kalau menurutku dari statistik itu juga berarti dia mengesampingkan Javier Chicharito Hernandez. Kita semua sepakat Hernandez itu adalah striker yang bagus. Tapi yang memang di musimnya Hernandez yang striker itu, striker intinya Berbatov lebih gacor. Tapi dia selalu jadi super sub, masuk dan membuat perbedaan. Itu kalau kita tahu arti sebuah kemampuan seorang ujung tombak. Dan jangan ngomongin soal kemarin, soal pemain bintang, pemain top, pemain 40 gol. Kita udah terbiasa sama itu. Top Ballon d'Or lagi, World Cup, Ronaldo Nazario. Zaman itu memang 20 gol ya. Tapi selalu top score tuh. 20 gol zaman dulu tuh beda ya sama 4 gol zaman sekarang ya. Karena dulu tuh 20 gol tuh susah loh. 20 gol dulu yang jarang dilawan tuh Maldini. Ya, jarang loh. Nesta, Baresi. Saat main nyetak 20 gol semusim tuh gak gampang loh. Zaman itu gacor pak. Makanya dulu orang memuja Michu kan. Ya. One season wonder kayak zaman itu back Inggris paten pak. Aku lagi menjelaskan Vidic dan kawan-kawan. Soal kayak bilang fans Madrid nggak bersyukur ya udah punya striker 4 gol. Gini loh, kita udah di fase yang kita tuh udah ngeliatin semua kefanaan dunia loh. Kayak mau striker paling top, yang Ballon d'Or, yang gol paling banyak, yang lovable, yang mau yang semua orang suka dan cuma kayak miliki itu, kita semua udah punya fase itu loh. Betul. Kita udah cukup sama itu. Saat 2022 kita punya Benzema yang bisa carry the team. Wow. Habis itu 2023 kita UCL menang tanpa bintang, Benzema udah gak ada, Ronaldo udah gak ada. Akhirnya Madrid menang dengan tim yang paling solid menurutku. Cuma 2 kali kalah semusim, 23-24. Kita gak perlu 40 gol semusim satu orang. Gak perlu bos. Dan kayak bilang striker 40 gol 4 bapuk. Enggak bisa. Kayak sorry dong taktik. Kayak boleh menang tuh kayak bikin grafis yang ada panah, ada bulat-bulat. Bagus. Kita nggak bisa sih. Tapi soal Madrid, kayak diam dulu. Asli. Fans Madrid lebih tahu. Para aku mau tutup ini di akhir loh. Kenapa kayak nggak sabar? Bukan sabar. Bridging, aku cuma bridging dikit loh. Kayak bawa banyak loh tadi. Soal apa nih? Inggris. Enggak. Soal Mbappe tadi. Kok jadi panjang udah sekalian aja. Mbappe ke Bellingham? Enggak, kayak tiba-tiba bawa Bellingham mau ke MU loh. Yaudah sekalian aja udah. Nggak, itu harapan, boleh dong. Para aku cuma mau bridging dikit tuh. Karena cukup. Kalau menurutku pas sebenarnya. Komposisinya udah manis banget. Tielemans, Bellingham, Fernandes, cakep banget. Gini. Yang bilang bahwa gelandang itu nggak penting, yang penting itu aneh. Udah kita bahas Prancis ini ya. Iya. Nggak, maksudnya ini dari kalau aku punya komposisi 3 gelandang ini, walaupun di depannya Sesko, Igalo lagi, Amad Diallo, Cunha, itu MU bisa menangin trofi. Yakin Tielemans, Jude, Fernandes nggak bisa. Karena maksudnya jual Fernandes. Jangan kayak gitu. Enggak. Dia kapten. Kita ada baju merah-merah loh. Aku harus bilang. Ini kemarin nonton King nggak pernah ngelihat setiap perilaku di sosmed, setiap apa di bangku cadangan seperti apa kalau pemain-pemain. Kita lihat semua dan kita fokus loh di Madrid doang. Iya. Itu sama aja kalau orang taktik soto sama fans MU, they know better. Ya. Kita boleh ya secara taktik oke lah, tapi kita tuh ngeliat semua loh. Yang ini yang follow, yang ini tiba-tiba komen ini soal ini nih, kita lihat semua. Dan aku harus bilang Bruno Fernandes pemain ego. Ya kalau itu ya memang ego, tapi kadang egonya dia bermanfaat lah. Karena dia ngegendong kadang. Oke. Aku harus bilang kenapa Mbappe bisa sukses? Ya dia ego, dia main individu sendiri. Saat timnya punya banyak bintang, pemain yang jago-jago juga selain dia, kewalahan pak. Karena dia mau nggak mau, aku harus paling menonjol. Ya. Dia memang seharusnya ada di tim yang mataharinya cuma dia kali ya. Yes. Baru bisa gacor timnya. Dan di Prancis semua orang mengamini mataharinya Mbappe. Dan bahkan yang lain menyerah juga untuk membiarkan sinarnya ke dia kan? Bukan menyerah. Olise, Dembele lebih dewasa lagi Dembele. Ya aku harus bilang pemain lain lebih, pemain lain selain Mbappe lebih mature. Karena Mbappe di kemarin terbukti nggak mature menurutku. Dembele yang berbeda dengan Dembele yang dulu. Bahkan pun di Prancis doang. Bahkan setelah dia pindah dari Barcelona ke PSG, Dembele udah pemain yang berbeda. Iya. Waktu masih di Barcelona kan nggak dewasa katanya kan Dembele. Ada nggak mau main apa? Tidur larut lah masih main game, begadang semalaman. Akhirnya
performa drop turun. Iya. Sekarang dia beda banget. Dembele berbeda, Dembele PSG berbeda. Dan Olise ya kita harus bilang nih, pemain yang paling fokus bola aja dah. Iya. Ya, kayak gini dan gini kenapa Mbappe masih bisa sukses? Aku pun kaget loh. Aku gak melakukan dia jelek. Aku kaget dia bisa sukses di Prancis. Aku lebih kaget lagi lihat squadnya Prancis sebenarnya. Karena? Sementereng itu udah aku bilang. Oh. Menurutku, kalau bilang ada fans Martin bilang strikernya Mbappe bapuk 40 gol, itu nggak sesimpel itu aja sih. Itu bentuk produksi akhir kemarahan fans Martin aja udah. Karena kita udah nggak perlu 4 gol Mbappe. Dia secara struktur sistem udah ngerusak tim menurutku. Karena dia susah beradaptasi menurutku. Berbeda dengan Prancis, skuadnya mentereng, Mbappe bisa bermain semau dia, sebebasnya dia suka, bisa karena timnya mampu untuk mengcover ruang kosong yang ditinggalin dia, ruang defense yang dia nggak cover, terlalu kuat pak. Bahkan kemarin aku bilang, selainnya backnya semua top ya, backnya dia, aku kemarin bilang, bahkan Prancis kuat bertahan melalui penyerang ya. Ya karena penyerangnya megang bola terus pak, bukan sekedar megang bola kayak Spanyol ya. Ini megang bola dan menyerang loh, selalu mengancam loh. Kayak mikir nih, kapan tim lawan akan menyerang Prancis loh? Orang mereka selalu menekan kita. Iya. Dan kalau Spanyol kan mungkin masih ada kemungkinan ya, kalau Pedri bawa bola ke kiri kanan kayak Vitinha. Tapi kalau udah Prancis bawa bola, Olise segala macam, bolanya vertikal pak. Langsung ke depan ya. Langsung ke depan, nggak ada. Tipe-tipe pemain yang disukai sama Ferguson sebenarnya Olise nih. Karena nggak puter ya Mourinho, Ancelotti semua. Simple. Pemain yang main vertikal aja, kayak nggak perlu kiri kanan. Yeah. Makanya kayak pemain-pemain kayak Kroos itu, memang jarang dribbling. Makanya udah dibilang kalian nggak boleh ngekritik Ancelotti kalau bukan Ferguson. Ya. Bandingnya Kroos ya. Kroos megang bola, dia mungkin akan lama megang bola loh, tapi nggak dribbling loh. Enggak di dribbling sama dia. Ditunggu momen dia kiri dulu. Kanan ngeri matanya. Siapa yang udah siap nih? Siapa yang udah siap nerima bola nih? Tiba-tiba orang dari belakang tiba-tiba Vini ke depan pak. Iya, passingnya membelah Kroos. Memang jarang orang tuh. Ya, kalau kita bilang bagus. Statistik 600 passing lah, Vitinha 600 passing lagi lawan apa tuh? Segala macam. Dan kalau ngomongin Kroos, kalau orang bilang tolak ukur GOAT itu adalah Piala Dunia, Kroos better than Messi. Kroos. Sorry aja. Ya, dan jumlah Piala Dunia dan gelar lainnya lebih banyak Kroos daripada Messi. Kembali lagi ke Mbappe. Mbappe harus berterima kasih sama teman-temannya. Selain, maka aku bilang Mbappe juga bagus. Tapi untuk dia ngeluarin potensi dia itu, dia butuh teman-temannya yang mewah ini. Jadi memang aku harus bilang, bukan teman-teman Madrid jelek, bukan Mbappe jelek di Madrid. Memang nggak cocok Mbappe di Madrid. Dan menurutku dan ini juga susah ya. Ada yang bilang kalau emang Madrid main lebih bagus sama Mbappe, ada yang orang yang banget loh, cuma pengen ngebela Mbappe tuh jelek nggak jelek loh. Aneh. Dia cuma pengen ngebela tuh, aku juga bilang, kan aku menjawab itu kan, aku bilang sorry nih, tanpa gagal penalti. Ada yang bilang, dia bilang gini, ada orang lain bukan ruang taktiknya, orang lain nih, bukan soal gagal penalti. Dia bilang gini, tumpuan golnya Madrid loh itu Mbappe. Aku bilang gini, sorry, tanpa Mbappe kita udah sering main bagus, bisa nyetak gol, bahkan pemainku yang dari Castilla, ini si Gonzalo Garcia, bahkan bisa hat-trick loh. Ya. Pemain yang tidak seberapa itu bisa hat-trick. Yang kayak bilang di kanan itu kan? Ya, yang Mbappe main, bukan Mbappe di wing kanan, malah striker murni ini yang main di wing kanan. Dia tetap ngeyel loh, dibalas lagi loh. Aku tuh orang maunya apa sih sebenarnya? Poin utama adalah Madrid bisa main bagus tanpa Mbappe. Pas Mbappe main bareng Madrid, dia emang nyata gol. Aku bilang tuh, aku bilang sosok ciamiknya di Piala Dunia itu semua tuh dilakukan di Madrid. Tapi bukan as a team, as individu ya. Makanya tapi aku bilang sampai kapan kita mau nyata gol secara individu loh? Karena tim-tim di La Liga udah pasti akan tahu cara main seperti apa. Ya sekarang aja di Piala Dunia nih, kayak bertemu tim-tim yang jarang ketemu nih di Liga. Yang di Liga satu musim pertama
aku 2 kali bahkan semua tim lawan kita lihat video analisisnya, udah tahu Ki akan di sini setiap hari ini. Untungnya ya aku bilang Prancis sekarang skuadnya mewah dukung dia, dan ini cuma turnamen pendek Pak, 30 hari. Yeah. Semua tim tidak akan siap dengan 30 hari dengan lebih. eksplosivitasnya Mbappe, lari dia, syutingnya dia. Betul. Iya apa kayak endurance tim juga susah untuk ngelawan tim-tim yang eksplosif kayak Prancis ini. Dibombardir Pak kiri kanan. Maroko pun yang dengan defense-nya bagus banget nggak bisa bertahan kemarin kan, hancur. Aku juga, tapi ya aku rasa banget sih Maroko kehilangannya Sobari sih kerasa banget ya. Iya. Karena memang depannya sih Sobari ya. Mau gimana pun goal getternya mereka kan. Iya. Ujung tombak. Kayak babak kedua golnya Paris Mbappe. Golnya Prancis tuh babak berapa ya? Semua babak kedua 60 dan 66. Iya kan? Penalti pertama kan gak gol. Harus dibilang emang kewalahan juga Maroko digempur kan. Bertahannya susah lah dibongkar. Itu kalau nggak ada bonus sih memang lebih banyak sih. Dalam artian aku juga ngeliat kan counter Maroko kan. Ada kok peluangnya Maroko sebenarnya untuk counter. Cuman ya tanpa si Sobari ini menurutnya emang udah ada hilang daya gedornya. Maka aku bilang paling nggak 3-4 orang lah yang siap untuk counter attack, dan hilangnya Sobari ya. Iya emang signifikan banget. Sekuat-kuatnya mereka bertahan dari gempurannya Prancis ya. Kalau Ki nggak punya satu gol untuk kasih leverage Ki untuk semangat bertanding, akhirnya juga kayak. Tapi ya kalau Ki bilang tadi penalti, kenapa penalti nggak gol? Ki ingat nggak? Penalti itu lumayan lama loh. Lama gimana maksudnya? Kan di peluit kan penalti kan? Oh, ancang-ancangnya sebelum nendang. Sebelum dia nendang tuh ada kayak 1 menit 2 menit loh, baru dia bisa nendang. Iya terlalu lama ya. Karena awalnya kan dikasih penalti, terus wasit bilang udah nunggu gini, udah agak lama nunggu. Tiba-tiba wasit bilang tunggu dulu, kayak mungkin nggak jadi penalti nih. Masih agak lama, akhirnya itu kan Mbappe, kalau kata yang orang yang pengalaman itu, yang jago itu, dia bilang emang katro aja nih. Tuh. Nggak, Ki harus lihat itu momennya itu. Ki nggak bisa cuma lihat dari segitu. Ki bilang, aku juga rasa tuh akan nggak gol. Aku tau jago Mbappe nyata gol penalti ya. Tapi pas dia dibikin jeda begitu lama, momentumnya itu hilang loh. Karena menunggu keputusan wasit ini jadi nggak buyar konsentrasi. Dan pas itu aku bilang nggak gol, emang nggak gol. Kembali lagi wasit merugikan ya, walaupun dia udah kasih keuntungan pertama dapat penalti ya. Iya. Tapi ya itu menurutku VAR ini terlalu merusak momentum tim loh. Ada kok, dari dulu kan orang bilang bahwa salah satu yang merusak sepak bola sekarang ya VAR, karena memang sepak bola kadang butuh drama, butuh intrik dan juga gol-gol hal-hal yang istilahnya menjadi pertanyaan gitu. Contohnya orang-orang seperti Inzaghi gitu kan. Iya anomali gitu tuh. Skillnya paling nggak ada loh. Yang istilahnya bagus lah karena tidak adanya VAR ini gitu. Dan kemudian kalau kayak ingat Lampard 2006 kan, golnya dia udah ngelewatin garis gawang lawan Jerman atau lawan apa? Sekretatis ya. Itu kan sebenarnya kalau itu waktu itu sah gol kan ya berbeda lah jalan Inggris di turnamen itu. Benar. Tapi ya itu salah satunya bahwa yang membuat sepak bola jadi intrik ya kayak gitu kan, karena nggak ada VAR gitu. Ya coba kalau misalnya ada VAR waktu Diego Simeone nendang ngasih pelanggaran ke Beckham itu kan, sebelum dia adegan Beckham nendang Simeone itu kan. Ya itu kan bisa dicek juga VAR bahwa ada pelanggaran dari Simeone sebelum Beckham melakukan tindakan berlebihan itu kan gitu. Dan mungkin Simeone-nya juga bisa dikartu gitu. Makanya itulah salah satu alasan kenapa ya fans Inggris tidak suka Argentina. Dan Martin, it's okay lah itu. Jadi momen yang drama VAR, lapangan aja. Ya memang itu jadi drama lapangan aja gitu. Tapi sekarang kan VAR digunakan untuk hal lain. Ya betul. Hanya jadinya untuk mengkoreksi kalau ada tim yang diuntungkan dikoreksi gitu. Tapi kalau misalnya tim yang mereka suka yang dirugikan nggak dikoreksi gitu. Ya itu udah kita udah bahas lagi, ya bahas Argentina lagi capek. Dan walaupun juga ya akhirnya Inggris Norwegia. Ya. Pas seperti feelingku yang dipasang John Stones. Kayak mau siapa lagi ya? Ya maksudnya kan sebelumnya kan gue terus yang dipasang kan. John Stones kan cadangan. Iya dong. Kemarin yang main duetnya Johnston sama
John Stone sama aduh lupa lagi. Sama Guehi. Maksudnya sebelumnya Guehi itu bukan sama John Stone duetnya. Sama Kwanza. Sama Kwanza. Tapi kan Kwanza digeser bek kanan. Iya ya. Terlepas mungkin karena kartu merah juga kan. Soal Kwanza. Kwanza. Yang kartu merah itu Kwanza, yang main di bek kanan Kwanza. Kwanza ini di ban 2 pertandingan loh. Karena kartu merah aja. Oh, oke. Lawan Meksiko. Coba kalau itu Ya, Argentina kan Amerika diputihkan. Tim-tim lain 1 pertandingan. Harusnya kan Inggris 2 pertandingan. Harusnya kan kalau ini kan main lawan Argentina ya. Tapi ini dibuat supaya enggak. Ya. Akhirnya ini Kwanza enggak, kalau lolos final baru Kwanza main ya. Dan aku kaget Madueke ini mainin ya, bukan Saka ya. Ya tapi tapi ketika Saka main bagus. Begitu dia masuk babak kedua tuh lebih bagus Saka justru. Ya kembali lagi aku bilang sih kemarinnya Haaland gak kelihatan. Nah itu udah seperti yang video yang ketek aku, ibu itu ngejelaskan bahwa striker sehebat Haaland gitu. Dia lagi prime, lagi bagus. Ya. Tapi ketika tengahnya berhasil dimatiin, ya dia bukan apa-apa gitu loh. Jadi nggak fair ketika orang bilang bahwa Ronaldonya yang tua. Enggak, supply ke Ronaldonya nggak ada gitu loh. Cerita Haaland dan Norwegia ketika ketemu Inggris ini membuktikan bahwa striker sehebat Haaland. Kita mengakui Haaland itu monster. Semua orang pasti sepakat. Tapi ketika suplai bolanya nggak nyampe ke dia, kan ini yang terjadi ya kan. Ingat ya waktu gol pertama dia ke Brasil itu kan karena umpan yang bagus banget gitu loh. Kemudian dia bisa nyundul dan gol. Begitu juga ya makanya selain momen yang banyak diperhatikan orang kan yang Sorloth nggak passing kan. Iya. Ya maksudku ya ego juga karena Sorloth kan striker juga ya bukan sayap. Itu kalau dia bahkan Haaland membela kan. Walaupun memang kalau dia passing berbeda sih kalau menurutku. Rekor pembelaannya Sorloth sih dia udah ruang passingnya dia udah tutup sama John Stone. Tapi kalau ya memang karena dia telat ruang passingnya ketutup karena John Stone-nya makin dekat. Kalau kayak perhatiin waktu harusnya momentum pertama kali dia hanya capping lagi sekian 1 detik itu udah harus langsung passing. Karena John Stone-nya masih berjarak antara passingnya masih bisa nyebrang. Tapi ketika udah mulai ditutup ruangnya emang udah nggak bisa. Itu sepakat. Tapi dia terlalu lama. Harusnya kalau gol itu 2-0 ya? Hah? Kok 2-0? Kan udah unggul 2 kan? Iya unggul 2. Enggak. 1-0 kan harusnya sebelum Sorloth itu. Kayaknya itu udah 1-1 deh. Kalau gol itu 2-1. Babak pertama udah 1-0. Scale drop yang golnya dari luar kotak dia nendang. Ya itu udah maksudku kalau itu sebelum babak pertama belum 1-1 ya? Babak pertama Norwegia 1-0. Peluangnya Sorloth itu golnya itu 3-6. Golnya ke Norwegia scale drop yang jarak jauh dari luar tuh yang kayak golnya Nuno Manisi di tahun 2004. Oh, oke. Peluangnya Sorloth itu yang harus dia pasang itu menit 43. Ya, nih nyata teko nih. Jangan bilang kita cuman sekarang kayak film. Oh iya benar jadi karena golnya Bellingham tuh 45+2 ya. Itu kalau nyata gol itu 2-0. Sekelar Pak pertandingan selesai dah. Iya. Makanya aku bilang ini bukan soal Haaland nguasain bola sepanjang 90 menit. Game of momentum. 2-0 udah kill the game dah. Iya. Dan ya udah Sorloth. Lagi-lagi pria Sorloth itu. Yang tahu-tahu aja, yang Twitter aja. Yang Twitter aja. Tapi ini yang gol Jut ya, menit 45 ya. +1. Bagus banget sih dia muncul itu. Itu golnya keren. Bagus dia muncul. Entah kira cara posisi itu dia dorong bola ke dalam loh. Ya. Dia dari luar kotak penalti dia dorong bola ke dalam. Adu sprint lari. Dan dia pakai kaki apa? Pakai kiri. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh El Dictatore. Bisa. Kalau di Prancis. Oh, oke. Iya betul. Kalau di Madrid dia mencari orang yang berbeda. Dia akan cari itu bagaimana kaki kanan bisa putar pakai kaki kanan. Tapi sayang golnya Jut itu kontroversi juga. Karena dalam build up-nya itu bola dari kiper kayaknya. Bola dari Pickford. Tapi Pickford bagus banget sih kemarin. Bola ke atas itu kena kabel katanya. Kena kabel kayak kamera. Hah? Kata sempat bola itu berubah arah. Ke Bellingham. Bukan ke Bellingham-nya. Ke
sebelum Bellingham jatuh kemana bolanya? Kalau di kiri harusnya ke Gordon ya. Iya. Oke. Jadi bola tuh pas udah dari kiper tuh bola lambung ke atas, kena kabel kamera. Akhirnya itu yang diprotes. Karena dalam build up-nya golnya Inggris ada perubahan arah bola, harusnya bola tuh harusnya di print. Bola apa ya? Kasih bola apa namanya itu ya? Fair play ball. Fair play ball. Harusnya golnya tuh nggak sah. Nah kembali lagi nih, banyak protes, harusnya momen yang kayak pakai mata, kayak pakai itu yang kemarin yang chip yang tekanannya dari bola tuh loh. Grafiknya kelihatan. Menurut grafiknya itu tidak ada tekanan, tidak ada sentuhan ke kabel itu. Tidak ada getaran sama sekali saat momen itu. Ya, debatable ya. Tapi dalam artinya menurutku debatable kayak gini masih lebih seru lah untuk kita kesel-keselin ketimbang yang benar-benar yang obvious untuk kasih favor ke tim lain. Ini kan memang di luar yang. Dan menurutku aku pun kalau nggak ada VAR, aku biarpun tim lawan, aku Norway kan, udah gol aja udah. Toh juga golnya keren lagi. Betul. Maksudnya ini bukan sesuatu yang gimana ya? Yang kayak ngedorong pemain lawan malah kayak dapat bola free kick. Itu terlalu konyol. Tapi kayak gini menurutku udah force major lah. Dan ya ada juga sebenarnya menit 45 aku lupa posisi. Dan ya kemarin aku bilang Inggris ikut mainannya Norwegia. Emang tim ini agak aneh menurutku. Kenapa kayak Marit lah, dia kayak Marit ya. Emang ngikutin mainnya tim lawan aja sebenarnya. Mirroring aja dia berarti ya. Kalau mirroring itu mana ya? Ya maksudnya ya kayak cermin. Lawannya kayak gimana ikut, kayak gimana ikut. Kayak bayangan aja dia. Tidak punya identitas menurut Gak ada. Ya, kayak waktu lawan Meksiko kan, Meksiko kayak gitu mainnya dia gacor juga. Ya terbukti di game ini juga sampai menit akhir itu baru seru kan gamenya sebenarnya. Kita di babak pertama, babak kedua tuh ya mungkin ketolong ada gol, tapi secara match emang agak boring. Tidak seru lah kayak kita nonton Meksiko. Dan harus makanya mungkin Rice diganti kan langsung pas babak kedua karena mungkin nggak terlalu. Ya benar, babak kedua langsung babak pertama dimulai dengan Eze masuk ganti Rice, Anderson diganti Saka ganti Madueke. Oh ya ini di pertama dulu nih Saka ganti Madueke. Ya langsung ini mainnya Anderson sendiri jadi DM ya. Jude sama Eze kan sebenarnya attacking ya. Ya, habis itu kan digeser kan. Habis itu menit berapa masuk James kan. Akhirnya dia James yang di situ Rogers maksudnya Rogers yang di situ Eze ke depan. Terus menit 55 nih. Gol sebenarnya kan. Gol penyama kedudukannya Norwegia di cancel karena Haaland susah karena Haaland ngejatuhin pemainnya Inggris kan. Iya betul. Tapi yang susah menurutku. Itu momen itu sebelum bolanya ditendang ya, bola corner ya. Cuma ini karena ini kayak ibaratnya motor lawan mobil. Ya. Mau segimanapun salahnya motor, yang salah mobil kan. Betul. Aku harus bilang, kira lawan salah jatuh itu wajar. Kalau lawan salah, lawan Haaland, jatuh itu wajar. Ya truk lawan mobil, mobil lawan motor kalah ya wajar. Sama juga orang yang kalah lawan Haaland, ya wajar adu bodi sama Haaland, pasti kalah. Iya. Menurutku harusnya tetap gol itu menurutku. Walaupun aku pengen Inggris lolos ya. Tapi menurutku harusnya tetap sah gol. Dan soal yang salah ngejatuhin pemain, ya itu namanya adu bodi pak. Adalah wajar pak adu body di bola corner, wajar. Dan kalah itu harusnya menurutku itu tetap sah gol. Menurutku gimana? Iya sih, tapi ya itu dia tadi karena VAR pada akhirnya keyakinan wasit ya. Tapi ya itu dia tadi yang kita sepakati bahwa kadang VAR itu memang ngerusak momen aja. Benar. Kalau kemarin itu gol kan memang jadi seru kan match ya karena imbang kan jadinya, betul ya? Jadi 2 sama ya. Walaupun 2 sama, aku yakin Inggris tetap menang. Iya betul. Karena pasti dan aku juga yakin. Karena pasti tensi akan naik. Inggris pasti nggak akan diam aja tuh. Betul. Habis itu kan tetap seperti lawan Meksiko akan seru kan. Iya, dia akan tetap malah mungkin Harry Kane kembali menjadi pembeda kan. Iya.
Walaupun di match ini agak anyep Harry Kane, tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau Harry Kane anyep masih ada Jude. Yes, Itu udah hebatnya Inggris. Dan ya ini juga kalau kita perhatiin ya, ini aku juga sampai akhirnya notice loh. Pelatihnya Norwegia selalu melakukan pergantian yang sama loh. Dia selalu ganti 2 wingernya loh. Si Nusa ya, padahal Nusa bagus banget loh. Iya. Dan pergantiannya selalu itu, dia selalu pas ganti 2 orang itu. Kiri kanan itu pasti diganti terus. Kalau hari ini kan memang Nusa nggak main ya sama si Bob ya. Yang main hari ini kan Sorot sama skill drop, yang sebenarnya skill drop cadangan. Nusa maksudnya nggak inti tapi masuk kan dia. Ya masuk. Dan ya agak unik sih, dia selalu cuma ganti 2 orang itu aja dah. Ya pokoknya intinya supaya crossingnya selalu ada gitu loh selama 90 menit. Aku mikir sih emang kalau kata komentator zaman dulu, kasih nafas baru. Kasih nafas baru. Bukan pergantian strategis ya. Tapi memang cuma teknis saja. Winger ganti winger, back ganti back ya gitu aja. Yang cuma pengen ganti nafas baru aja. Dan kalau menurutku ini juga bagian dari kebencian ya. Kayak sampai sekarang Mainu tuh belum main, padahal kemarin ada kemungkinan tuh sebenarnya Mainu main, Clay. Untuk apa tuh kalau Mainu? Ya maksudku menggantikan siapa nih? Waktu Declan Rice ditarik tuh sebenarnya bisa kayak mainin Mainu karena Mainu nih malah kayak masukin Eze tau untuk beberapa menit sebelum akhirnya Eze pindah ke depan kan. Kan di belakang dulu kan dia. Jadi gelandang dulu kan. Iya. Kan kayak bukan di posisi kalah waktu Mainu itu. nih apa? CM, DM, posisi Declan Rice. DM. Oke. Kayak banyak yang bilang kan aneh kayak punya Mainu malah yang kayak masukin Eze. Mungkin dia emang pengen punya pemain yang lebih ofensif kali. Eze kan lebih ofensif daripada. Ya karena memang dia penyerang. Tapi kalau menurutku as a gelandang ofensif, ya Mainu gelandang ofensif pak. Tapi menurutku juga agak risky ya. Dia nggak pernah main di group stage. Tiba-tiba main. Ya, agak itu yang terjadi sama Sen Lamens kan. Iya. Kasian juga Sen Lamens ya. Dan ya kembali lagi Jude memang asli selebrasinya selalu itu ya. Tapi emang harus diakui Jude Bellingham adalah salah satu penggendong lah di usia yang masih sangat muda sebenarnya ya. Orang lupa loh kalau Jude itu belum 25. Gol kedua itu menurutku itulah harusnya gol Mbappe di Madrid. Gol tiba-tiba muncul. Gol keduanya ya. Gol tiba-tiba muncul tap-in aja. Itu kan siapa yang nendang ya? Yang nendang Saka nendang, bola mantul. Kira tuh entah lumayan jauh loh sebenarnya itu Jude dari posisi bola itu ya. Harusnya dia lumayan kalah jauh start lari daripada backnya. Jude kan emang kenceng. Kira tuh dia selalu dia selalu mengusahakan itu loh. Walaupun boleh determinasi tinggi bahasanya. Walaupun itu boleh jauh loh sebenarnya. Tapi dia usahain itu biar dia nyampe situ loh. Itu gol tipikal Jude yang di Madrid menurut yang udah lama hilang. Bola-bola seperti itu di Madrid. Ya karena sekarang ya susah. Tipikal Madrid udah ketahuan ya nggak akan crossing nih. Nggak akan ada lagi orang di kotak penalti nih. Karena udah ketahuan susah lah. Makanya Ron Taktik nonton. Dia nggak tonton tuh. Dia nonton. Cuman tapi dia bias. Bukan dia fans Mbappe. Ya. Ya. Dan ini aku udah harus juga Spencer ya. Itu menurut penalti nggak? Yang dia harusnya di babak ekstra kan ada dilanggar tuh. Kalau menurutku sih penalti ya. Itu dia nggak diving loh kalau menurutku. Kaki yang di depan atau kaki Spencer depan? Ya memang nggak, maksudnya memang dia yang nabrakin kakinya. Cuman kayak gimana ya? Kayak posisinya itu bukan dia sengaja nabrakin gitu loh. Kayak emang arah kakinya ke sana, arah lari kan ke situ. Dia mau lari kan, tapi kakinya ketumpuk sama berarti kaki pemain Norway di depan. Ya. Cuman aku juga suka bingung loh. Kayak pernah nggak lihat ada orang mau syuting, tiba-tiba ada back lawan naruh kaki di depan loh. Masuk. Malah pelanggaran yang mau syuting bola nih. Padahal kan bola kan dalam penguasaan dia sebenarnya. Dia mau syuting, tiba-tiba ada orang itu kan yang masang ya. Tapi malah pemain yang mau syuting bola dia itu malah pemainnya itu yang kena. Ya mungkin karena wasitnya juga menilai bahwa ketika dia udah berhasil mencoba menutup tuh dalam penguasaan si back sebenarnya bolanya. Enggak. Kayak aku bawa bola nih.
bola di depanku ini aku mau syuting. Iya, back masuk kan kakinya. Harusnya backnya dong pelanggaran dong. Dia Nah, masang situ. Iya sih sebenarnya. Makanya itu dia tadi. Mungkin keyakinan wasit adalah ketika kakinya udah masuk itu berarti dia udah hampir menguasai bolanya. Soalnya dalam hampir dalam segala situasi selalu striker yang dalam posisi seperti itu yang Ya itu dicap mungkin melanggar. mungkin posisinya sama seperti penjaga gawang. Kenapa penjaga gawang agak dimudahkan? Karena dia posisi yang dalam tanda kutip satu rentan, dua dia adalah posisi yang defense gitu loh. Mungkin sama jadinya sama si back karena dia posisi sedang bertahan. Aku lagi men-challenge aturan ya. Kamu tuh harusnya pemain yang lagi mau syuting itu dia yang dilanggar. Bahaya Pak. Kim masang kayak gitu. Makanya kan dilihatnya kalau kakinya tinggi kan. Kalau dia mau nyeting baru dia nahan dari atas mungkin jatuhnya Iya. Tapi yang dalam yang itu sih yang aku bilang itu sih emang bola di darat ya. Bukan adu di enggak udara. adu dari atas ya. Itu tetap aneh menurutku. Dan ya ini juga foulnya Spencer-nya juga karena terlalu banyak yang situasi Spencer ini lumayan banyak juga penalti kayak gitu tuh. Yang penalti nggak penalti sebenarnya. Ya susah lah. Kembali gini ya wasit lah. Yap. Dan akhirnya Haaland diganti tapi ya udah babak kedua ya. Iya. Memang ya kayak mau kritik Ronaldo kayak bagaimanapun. Kalau ada sesuatu yang nggak work ya akhirnya ini bukan soal usia. Orang kritik Ronaldo habis kan karena usianya. Ya, padahal juga Haaland yang usia muda pun ada juga hari off-nya dia. Ya maksudnya setiap main bola kan pasti ada masa anyepnya kan. Iya. Sekelas Lionel Messi pun ada masa anyepnya. Enggak selalu. Dan aku harus bilang juga ya. Mau bagaimanapun tetap terima kasih Norwegia. Karena memberikan tontonan yang menarik selama Piala Dunia. Menghidupkan suasana Piala Dunia menurutku. Betul. Dengan row-nya itu. Row-nya. Dan bahkan lucu juga nih lagi match nih kan Norwegia kan row. Ada tuh menit 70 loh, mereka saling balas loh. Kan Norwegia row terus Inggrisnya gini. England. Saling adu yel Pak. Ini mau siapa berani Pak? Ya seru. Ya. Akhirnya Norwegia pulang dan disambut bak juara. Iya langsung sama rajanya kan. Ya. King siapa sih namanya lupa lagi tadi. King Harald ya. King Harald keberapa gitu. Walaupun kalah terus semua datang ke kota Oslo kan. Masyarakatnya sekitar berapa juta warga. 100.000. Yang ke alunnya itu 100.000 orang. 100.000 orang oke. Berkumpul. Ada raja, ada putra mahkota dan princess sama princessnya. Yang aku bilang princess cakep itu. Yang kayak Kate Middleton. Bahkan princessnya itu pun duduk bareng warganya di lantai sambil bikin Viking row-nya itu. Sama kayak ini ya. Sama kayak siapa yang bersama rakyat? Ini Belanda. Oh, Waduh. Kira ada bersama rakyat. Ternyata nggak bersama rakyat. Yang pura-pura nanam padi. Atau yang di gorong-gorong. Oh. Apa siapa nih? Princessnya Belanda. Ya. Ya memang sama kayak penjajah sih. Ya. Dan Haaland kembali lagi ya. Vini udah menghampiri Haaland di preskon. Udah jabat tangan, udah salaman. Udah doang ini. Madrid ya. Enggak. Dia enggak bilang gitu. Bahkan di laganya Inggris Norwegia juga Jude udah kalau ada di Madrid kan ada aku. Aku kan supply kok. Enggak. Sebentar lagi Haaland akan ke Madrid. Enggak, dia nanya gini. Dan Haaland ke Madrid, Mbappe ke City. Tinggal enggak perlu keluar. Lebih repot sih. Baku tukar aja. Dan akan City akan sangat Oh, senang lah. City mah demen sangat kalau perlu banget pemain kayak Mbappe yang tidak egois, yang akan siap menerima passing dan bola-bola terobosan. Siapa yang ngasih dia? Banyak yang masing-masing. Mbappe pasti akan ngejar, dia akan dengan senang hati mengejar bola-bola itu. De Bruyne. Iya. Ya. Dan ini transfer yang inevitable kalau kata bahasa kerennya. Bahasanya Thanos. Tidak terelakkan. Haaland kemarin tuh udah sebuah keniscayaan tuh. Dan siap-siap aja nih. Dunia akan diguncang Haaland, Jude dan Vini. Seberapapun aku orang-orang kesel sama Vini ya. Ingat, waktu gak ada Mbappe, Vini tuh gacor.
Itu ya. Vini masa semua orang yakin dia dapat Ballon d'Or itu kan di waktu belum ada Mbappe. Ya, dan menurutmu siapa nih yang Ballon d'Or nih kalau? Ya kalau Messi juara lagi Piala Dunia dikasih lagi ke Messi itu. Ya itu nggak usah lah, maksudnya itu kan Ballon d'Or versi FIFA. Ballon d'Or versi ujung tombak aja deh. Ujung tombak Kalau- dari torehan gol. Dari gacornya dia selama 1 musim. Pemain PSG menurutku harusnya. Yang Ballon d'Or siapa? Nggak tahu ya jumlah golnya Dembele ya. Dembele dikit soalnya. Oh iya susah juga. Dia hampir setengah musim cedera soalnya. Haaland Haaland nggak terlalu musim ini. kalau gitu Harry Kane berarti harusnya. Ya menurutku juga Harry Kane. Apalagi kalau misalnya nanti coming home. Nggak, kalau kalau Inggris juara udah pasti Harry Kane. Ya, Tapi karena- kalau itu no debat tuh. ya. Tapi Kalau yang juara kalau juara Argentina udah pasti itu kan versi FIFA. versi FIFA. Nah, Kalau yang juara sekarang- Prancis, Sekarang juara Prancis nih. ya diktator dikasih lah. Diktator menurutmu? Ya, ya kita tahu lah. Nggak, yang fair aja. Enggak. Sejak kapan Ballon d'Or fair? Nggak, versi ujung tombak ini. Makanya bilang versi Kalau ujung tombak. fair, Kalau Prancis yang juara, siapa yang kalau Ballon d'Or? Prancis yang juara ya, aduh susah juga sih. Tapi kalau menurutku kalau Prancis yang juara, tapi nggak bisa. Dembele juga nggak banyak golnya di Prancis. Aku Olise. Bisa sih Olise, tapi masalahnya as a club Olise juga nggak jauh kan. Munchen nggak jauh pak. Munchen di semi. Iya, tapi maksudnya kan bukan main di final. Finalnya kan PSG. PSG Tapi siapa? secara Ryan lebih jauh Olise daripada Mbappe, Cuk. Aku sih nggak akan hitungin gol Mbappe ya. Karena Iya sih. menurutku gini deh. Player of the tournament menurutku yang layak, kalau kita bilang Prancis ya. Ini kalau kita bilang Prancis juara ya. Yang juara yang dapat Ballon d'Or, kalau misalkan Prancis juara Olise sih. adalah player of turnamentnya World Cup. Dan player of turnamentnya menurutku adalah Olise. Karena tanpa Olise tidak akan Tapi terjadi. kalau misalnya kalau tidak akan kehitung terjadi player nih. of tournament, kebanyakannya itu biasanya yang paling banyak dapat man of the match. Dan yang banyak dapat man of the match adalah Ninja Turtle. Gini, Lamine Yamal juga dapat man of the match. Tapi kan kalau dari yang juara, dari Ya. timnas Prancis yang Ya, paling banyak. maksudku gini, kok bilang man of the match dari POTM-nya dari man of the match, come on. Kita nggak lagi bilang soal bagus jejaknya Yamal, tapi banyak pemain Spanyol yang bermain lebih baik daripada Yamal, yang lebih punya peran andil kemenangannya Prancis Spanyol. Come on. Jangan aku bilang komul player of turnamentnya World Cup adalah Olise. Iya. Dan kalau Prancis juara harusnya menurutku Olise yang paling layak untuk menyambet Ballon d'Or. Itu kalau aku versi ujung tombak ya. Kalau versi ujung tombak menurut Ki? Sama, kalau misalnya menang Prancis aku tetap Olise kok. Karena Ya, ya. memang dia sebagus itu. Ya. Tapi ya susah no. Kembali lagi ini bukan prediksi ya. Karena kalau kita ikut prediksi kita sudah banyak yang gugur ya. Sudah banyak yang salah. Tapi- Mbappe kan yang juara Norwegia. Eh, Tapi berarti so far yang masih mungkin adalah prediksiku. prediksimu. Karena aku final Prancis masih Inggris. Walaupun mungkin. ya masih mungkin ya. Walaupun Dan mungkin masih sesuai prediksiku juaranya. ya masih mungkin Inggris. Masih masih mungkin. Dan kemungkinan Olise jadi Ballon d'Or masih mungkin. Tapi ya yang masih bisa gagalin prediksimu adalah Spanyol ya. Spanyol Kan Gini, prediksimu adalah final Prancis Inggris. dan masih mungkin Spanyol ngalahin Prancis Ya. ntar. Karena menurutku tim yang salah satu yang paling solid selain Prancis ya Spanyol ya. Spanyol diam-diam aja, nggak Iya. terlalu menonjol tapi menang. Dia nggak menonjol karena nggak ada pemain yang top skor. Iya betul. Walaupun ada Oyarzabal 4 gol ya. Tapi sesuai gini dia ya itu maksudku tidak menonjol tapi setiap match dia menang. Gini. Prancis kuat karena kualitas pemainnya, individunya. Tapi Spanyolnya secara tim, Pak. Kolektif. Build up-nya bagus. Kombinasinya loh. One to pass-nya loh gila sih menurut gua. Ya, mainnya bagus, cakep mainnya. Ini kayak Si itu Olmo tuh bagus. ya Olmo keren. Aduh, menurut secara keseluruhan dah. Dan Bangke yang selalu masuk di 2 match terakhir masuk menit-menit akhir tapi ngegol tuh. Merino tuh Gila. ke gawang Portugal, Dan kemarin golnya- ke gawang Belgia lagi. Golnya selalu sama loh caranya. Sama caranya dia muncul di antara kedua back. Gila.
ngagetin aja. Gila. Muncul nyata gol. Aku tadi siang nonton lagi loh, Belgia lawan Spanyol. Karena aku kemarin nonton tapi ngantuk-ngantukan kan, jadi nggak terlalu ini. Dan aku harus bilang, aku nonton. Aku harus bilang, ini kayak tim yang dari SSB. Main bareng terus sampai gede. U19 sampai U23 sampai besar mereka main bareng loh. Kolektif. Kayak udah tahu loh nih temanmu kan kemana loh. Wah gila. Tapi dan aku banyak sih highlights-nya Spanyol sih. Spanyol ya. Walaupun aku sedih ya by the way. Belgia karena Lamens. Ya, banyak disorot walaupun dibela Courtois kan. Itu ya kualitas leader seorang Courtois ya. Iya. Lagi-lagi kiper Madrid tuh. Ya kalau kita sebelum ke bahas dia bilang jangan nyalahin Lamens. Karena sepanjang turnamen dia nggak main, dia main karena pas aku cedera. Terus kemudian dia main di match perempat final. Walaupun ada juga bandingin gol sama sebenarnya gol muntah kan ya. Ya, sama kayak ini kan. Cuman ya gol pertamanya Belgia sedekat itu Pak. Gimana nggak mau yang udah pasti nepis Pak. Yang bola skrimet, bola muntahan kayak terima bola rebound udah pasti gol. Tapi memang kalau Lamens sih kalau kita Lamens semoga jadi pelajaran sih. Ya dia jadi pelajaran. Kiper masih muda banget Lamens. Courtois jarang kebobolan di Madrid. Salah satunya adalah dia pinter dan tahu buang bola ke arah mana loh. Ketika syuting lawan. Di syuting lawan. Ya. Kalau bola sejauh itu dia masih bisa nepis lah. Nepis dan kalau Courtois sih kayak nangkep situ. Kalau dari jarak segitu dia pasti akan. Kalau ada GA dapat, Pak. Nangkep sih itu pasti nangkep. Enggak akan mantul. Tapi orang yang selalu kreditnya ke Courtois adalah kalau bola nepis dia selalu buang ke arah yang enggak ada pemain lawan. Selalu buang ke arah yang safe loh. Iya, itu kualitasnya Courtois. Dan yang itu ya semoga Lamens belajar dari situ sih habis dari ini. Iya. Jadi dia nanti bersinar di Manchester United. Wow. Selain kemarin aku bilang yang pemainnya Spanyol jago build up, jago apa? Kombinasi 1-2. Cucurella bagus. Enak kali Madrid. Pemain Madrid tuh. Pemain yang akan siap sedia membela apapun, rela untuk. Tapi akankah dia bisa muncul? Bahkan rambutnya dicukur aja dari rela loh. Oh, cukur rela. Apalagi beban untuk tim. Waduh. Rambut segorong itu dia cukur rela loh. Tapi dia rela membiarkan sinarnya redup untuk center besar di Madrid itu. Kembali lagi, rambutnya dicukurnya dia rela. Apalagi merelakan cahayanya. Merelakan cahaya ke diktator. Bahkan Spanyolnya hebatnya ini loh. Bahkan backnya aja loh. Kubarsi sama Laporte bisa langsung long ball Pak. Kalau istilah itu crossfield. Iya. Aku baru tahu hari ini. Tapi menurutmu belakang-belakangnya ini nanti bisa? Memang tidak kuat. Tapi kayak bayangin nih, kayak punya nilai plus loh. Dua pemain backmu loh. Bisa bikin umpan long ball dari jauh. Bisa langsung cut midfield langsung ke depan. Dan itu langsung bola berbahaya loh. Dan yang kemarin lagi emang Spanyol sama Prancis ini kan emang defense-nya kurang teruji karena mereka nguasain pertandingan loh. Cuma saat nanti dua tim yang ofensif ini saling serangnya aku mulai sih nanti. Tapi aku mungkin sih akan kepayan sih backnya Spanyol sih kayaknya ya. Walaupun Spanyol udah pernah ngalahin Prancis di Euro ya, semifinal Euro. Semifinal Euro ya? Apa? Atau finalnya? Prancis sama siapa? Spanyol di Euro. Euro kemarin final siapa? Kan juara Spanyol. Ya juara Spanyol lawan Prancis ya. Iya, walaupun ya benar-benar. Dan ini kembali menurutku perbedaannya Vitinha sama Rodri Pak. Sama ya mereka posisinya DM ya. By the way Tielemans timnas Belgia kan? Iya, tapi dia kemarin nggak main cedera. Kemana dia? Sangat sayangkan. Ini kita akan bahas lainnya transfer window ini. Tapi aku bilang kemarin kita main Rodri simpel banget loh. Mirip kayak Toni Kroos loh. Ya, dia benar kapten. Saat dia terima bola di kiri, ini nggak jalan nih. Dia tinggal langsung long ball bola lambung ke Ubara loh. Iya benar. Kalau istilah itu Ubara ya. Sekarang main di kiri, nggak work nih. Ubah bola ke kanan. Kalau Vitinha dia kan dengan bola lambung loh, lebih cepat loh. Kalau Vitinha dia kan passing tuh satu persatu. Dia kan walaupun dia nggak dribbling banyak ya, tapi dia kan passing dari kiri, dia kan passing mantul ke dia lagi, passing lagi mantul dia sampai ke kanan loh. Iya. Ya
pemain lawan akan cepet ya bergeser bolanya, bergeser pemain secara bertahannya akan cepat bergeser loh. Karena Vitinha akan main passing pendek loh. Tapi Rodri dekat pak. Di sini terlalu numpuk, dia akan langsung long ball ke kanan. Menurut tuh yang ini aku suka Toni Kroos kayak gitu. Efektif aja mainnya. Nggak terlalu lama kehilangan momentum loh jadinya. Yang Belgia juga menurut yang Tielemans yang kayak bilang yang sekarang kaget pak transfer tiba-tiba kayak MU anjing. Tapi masih here we go ya. Ya, Belum resmi MU ngerilis ya. Dan aku harus lihat beberapa klipnya memang ini yang harusnya kemarin Bruno lakukan di timnas Portugal. Keren pak menurutku. Dribbling langsung ke depan, nggak neko-neko. Nggak langsung nusuk aja udah nggak nyisir ke kiri kanan pak. Bruno kemarin ya kayak bahkan Bruno nggak nyisir lagi, dia cuma nunggu dari second striker. Iya. Bola-bolanya Tielemans aku suka pak. Bola-bola langsung umpan aja ke arah back lawan loh. Gelandang berani lah dia. Biarin striker mau ngejar bola tuh. Betul. Anjir ini dah bola. Karena kemarin Cape Verde bisa menang lawan Spanyol, menurutku kemenangan sih, nahan seri Spanyol ya. Ya karena Spanyol lawan Cape Verde boleh cuma kiri kanan pak, nggak berani nusuk ke depan. Pemain Tielemans ini ya, kemarin Ronaldo bisa hat-trick mungkin lawan Uzbek menurut lo. Iya. Lawan Uzbek ya. Kalau yang lain nggak tahu, tapi kalau Uzbek minimal bisa. Dan menurut lo Tielemans akan bagaimana akan cadangan kah atau gimana nih? Karena kan beli gelandang juga kan. Iya, tapi menurutku kayaknya dia bisa ditarik agak ke belakang deh Tielemans. Jadi kan sekarang kita udah kehilangan Casemiro tuh. Ya, sebelumnya kan musim lalu kayak gini. Gimana formasi gelandang lo? Fernandes di Ferran belakang. Dari belakang lo DM Casemiro satu dan sendiri. enggak. DM Dia pakai dua. Kadang Mainu, kadang Mason Mount. Oke, di depan Fernandes. berarti 4-3-3 ya? 4-3-3. Kalau sekarang masuknya hilangnya Casemiro dengan masuknya pemain baru ini, Tielemans yang gantiin. Tielemans gantiin Casemiro. Dan Tielemans gantiin Casemiro dan kemungkinan duetnya dia itu kalau nggak Mainu, dia main sama Anderson yang baru juga. Kan 2 dia pembeliannya so far. Oke. Selain kiper ya 3. Tapi Ki akan condong kemana nih? Mainu dulu. Ya. Karena Anderson lebih muda, nggak apa-apa kok mulai Yeah. dari bangku cadangan. Depannya Tetap Fernandes. udah jual aja. Jangan. Kalau tukang Bellingham rela. Itu kan tukar pak. Rugi di Madrid. Rugi paner pak. rugi banyak. Beli 100 juta anjir. Asli kalau tukar. Tapi malah kok gini loh. Karena justru kalau misalnya ditanya pemain yang kayak pengen ada di MU musim ini, kalau menurutku Harry Kane. Itu pemain yang harusnya ada di Madrid 2 tahun lalu. Ya makanya kan dia kan udah tua. Mungkin ya udahlah dia udah dapat banyak gelar di dia belum champion ya di Munchen ya. Dia dapat banyak gelar di Munchen. Mending loh. Dia champion dulu lah sebelum pensiun di Wah. Sebelum pensiun santai di MU. Iya. Biar cadangan-cadangan di MU. Striker siapa MU? Sesko. Tapi yang inti Sesko. Højlund akan balik. Højlund enggak. Højlund kan jual. Udah permanen ya? Ya, yang balik itu Rashford. Menurut Rashford akan gimana nih? Dia akan Rashford bilang dia akan menghargai sisa kontraknya. Semusim lagi. Jadi dia tetap main dan kemudian menurutku ya dia gantian sama Cunha di kiri. Oke. Dasar kataku ya. Kayak pinang dah Mbappe 30 juta sama gaji Rashford setahun. Kebanyakan. Ada Rashford, ada Cunha. Udah enggak perlu kita. Rashfordnya udah free aja udah tuh dibanding gaji. Ya. Kayak enggak pakai pun enggak apa-apa, udah kayak masukin akademi enggak apa-apa. Kasih ya. Tapi kayak Mbappe di situ. Aduh, mending Rashford.